Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah apa rahasia namamu? Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih referensi cara memilih nama menurut Islam. Lalu kapan waktu terbaik untuk kita memberikan nama kepada anak. Masya Allah, nah jamaah siapin catatannya nih. Karena kita akan membahas sesuatu yang penting banget ini mengenai nama nih. Tadi Ustadz Maulana nih, kita masih pengen tanya nih, jamaah mungkin ada yang baru bergabung juga nih. Ini banyak banget nih Ustadz Maulana nih, pengantin baru yang tiba-tiba setelah resmi menikah terus nama suami itu menjadi bagian namanya. Nah, menurut pandangan Islam, bagaimana hukum menambahkan nama suami ketika sudah menikah? Nah, ini mohon penjelasannya nih, silakan guru. Izin Nabi, izin Sasam. Saya langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak yang sudah memantengin atau mantengin ya. Waduh, udah Mantengin. bahasanya. Oh ya. Sudah nonton Islam Indah dan alhamdulillah kali ini betul-betul Islam Indah mendidik kita bagaimana kita beradab, berakhlak tentang pemberian nama dan bagusnya ada namanya panggilan nama. Ternyata jadi maaf ya, saya langsung katakan ini kebiasaan orang barat. Memberi nama di belakang nama istri dengan nama suaminya. Untungnya nama istri saya melengket nama bapaknya. Nur Ali Ibnu Hajar. Aja Nur Ali Ibnu Hajar. Tidak pernah ada nama saya di belakangnya. Jadi alhamdulillah untungnya. Dan ternyata kebiasaan orang barat ini dimasukkan di budaya orang timur menjadi ada nama suami di belakang namanya. Tapi tetap kita berbaik sangka. Semoga ini hanya untuk sekedar dikenal tapi bukan untuk jadikan paten jadi nama. Sekali lagi, Sasam udah masuk namanya. Jihan di belakang nama Sasam. Belum, Ustaz. Belum, janganlah. Iya. Jadi gini, mohon izin. Kenapa? Kalau Islam menempatkan nama bapak di belakang nama anak itu karena ada sambungan doa menasabkan kepada nama bapaknya. Maka tidak boleh bagi seseorang menisbahkan dirinya kepada selain nama ayahnya. Jadi sekali lagi kita tidak jadi jangan sampai nih lagi nonton langsung ngomongin menggibain. Ternyata Saleh itu ternyata bosnya lagi ngomongin istri bosnya. Mungkin kita baik sangka aja, mungkin ada baiknya memberi nama suami di belakang nama istrinya sebagai hanya kepemilikan tapi bukan nasab. Supaya hanya untuk dikenal. Ternyata Rani banyak. Mudah-mudahan Mas Padli nonton nih. Saya jadikan contoh. Raninya Padli. Itu selalu begitu. Raninya Padli. Enggak. Nama Instagramnya Raninya Padli. Raninya Padli. Itu artinya Raninya Padli, istrinya Padli. Hanya sekedar simbol tapi bukan untuk menempatkan nama bintinya di belakang. Hati-hati karena ketika kita baca doa, saya itu biasa kalau yang wafat itu adalah istri-istri pejabat, saya tanya nama sebenarnya siapa di belakang nama bapaknya. Karena takut. Biasanya maaf karena alhamdulillah sebuah penghormatan sosok wanita untuk menempatkan nama suami di belakangnya hanya untuk sebagai penghormatan tapi bukan menisbahkan. Dan tidak boleh wanita itu dipanggil nama atau nama lengkapnya dengan tambahan selain nama bapaknya. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah mengambil Zaid bin Harisa dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian langsung diluruskan bahwa Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Dikembalikan nama bapaknya. Karena saking sayangnya Nabi kepada Zaid, anak angkatnya Nabi, sehingga memberi nama Zaid di belakang nama Zaid adalah namanya Nabi. Saking sayangnya Nabi. Maka disebut Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat untuk mengembalikan nama bapaknya di belakang nama anak tersebut. Maka ingat, mohon maaf. Saya langsung katakan, boleh nggak jawabannya untuk dalam ibadah, dalam mendoakan dan sebagainya tidak boleh karena menazabkan. Tapi untuk hanya sekedar mengenal, tapi ini hanya sekedar, tapi buat kita kehati-hatian. Dikhawatirkan, sekali lagi, dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman. Sehingga termasuk dalam dosa besar jikalau mengklaim seseorang ini jadi anaknya. Padahal bukan anaknya karena berkaitan tentang, mohon maaf, sangkutan tentang doa, sangkutan tentang kebaikan. Karena anak itu melanjutkan kebaikan orang tuanya, mohon maaf, untuk memperbaiki garis keturunan. Sekali lagi untuk memperbaiki garis keturunan. Itu jangan sampai nanti anaknya kaget. Mama
kok kita bersaudara Mama? Nah itu takutnya malah jadi bingung ya. Sama-sama. Gimana Sasa? Iya benar Ustaz. Kepikiran nggak? Benar. Kepikiran nggak? Nih yang di rumah kepikiran Masya nggak? Allah, betul. Anaknya, nama belakang anaknya bapaknya. Betul. Sementara istrinya, Sama. nama belakangnya adalah suaminya. Sama. Berarti Mama, berarti kita bersaudara. Kita adik kakak. Oh Masya Allah. Jadi memang ada alasannya ya. Iya. Sekarang baru terbuka juga pikiran kita. Oh ternyata ini juga gunanya untuk memudahkan kita melihat garis keturunan kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini. Sangat seru sekali kita membahas apa sih arti nama kita sendiri. Kita juga memperdalam bagaimana cara kita mengambil referensi untuk memberikan nama yang terbaik untuk anak kita. Nah sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Seorang pria yang memiliki nama yang kerap membuatnya menjadi bahan bulian akhirnya dapat bernafas lega setelah pengadilan mengabulkan permintaannya untuk mengganti namanya menjadi Ihsan Hadi. Ihsan Hadi bahkan sebelumnya enggan untuk membuat SIM karena ia malu dengan namanya sendiri. Bahkan anaknya juga kerap mendapatkan bulian dari teman-temannya karena nama Ihsan Hadi yang sebelumnya. Waduh, Masya Allah, namanya unik sekali ya. Ini mungkin kalau di Bali itu ada biasanya Ketut ya, tapi mungkin saya berharap sih itu typo, mungkin salah kayak penulisan, jadi akhirnya di akte salah nulis. Tapi mungkin saya jadi penasaran juga alasan kenapa ya orang tuanya memberikan nama itu, pasti ada kisah di balik itu. Nah saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Iya. Ustadz, apa nih? Ini banyak nih saya membaca beberapa artikel gitu ya mengenai seseorang yang mengubah namanya gitu. Alasannya kadang unik-unik nih Ustadz. Ada yang karena, ini anak saya nih kayaknya keberatan nama nih, harus diganti biar gak sakit-sakitan, nah kayak gitu. Ada juga, keberatan nama ini jadinya takutnya rezekinya seret. Nah ini bagaimana sih sebenarnya hukum dalam Islam ketika seseorang memutuskan untuk mengganti namanya atas kemauan sendiri nih, mohon penjelasannya Guru. Baik, Silakan. tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Urusan nama, karena nama adalah doa. Jadi kalau namanya tidak mengandung doa kebaikan, bolehkah diganti? Sangat boleh. Bahkan kalau misalnya namanya mengandung keburukan, maka itu juga menjadi doa. Doa keburukan. Berarti bukan lagi boleh diganti, harus diganti. Sebagaimana beberapa orang yang datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ditanya sama Rasulullah SAW, siapa namamu? Namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih. Sedih, mengsedih kalau kata anak-anak sekarang. Hazan itu artinya sedih, resah gitu ya. Gelisah ya, hazan tuh, hazan. Maka kata Nabi SAW, anta sahal. Ya, namamu sekarang jadi sahal. Sahal itu artinya mudah gitu. Jadi segala urusannya dimudahkan ya, dimudahkan, dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada doa ya tentang kemudahan itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah. Sahal. Yang awalnya dia bilang nama saya Ismi Hazan, diganti sama Nabi anta sahal. Namamu adalah sahal. Tapi pas pulang di jalan dia bilang, saya enggak tega ganti nama dari bapakku. Biarlah nama aku aja Hazan aja. Sampai dia meninggal dunia dia sedih terus. Subhanallah. Dan sampai kejadian ini disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya karena udah diganti namanya yang baik, tetap tidak mau ganti. Jadi doanya itu kalau dipanggil, ya Hazan, wahai sedih, kata malaikat amin. Wahai sedih, kata malaikat amin. Jadi amin kalau para malaikat. Maka berhati-hatilah dengan nama seandainya nama tersebut tidak mengandung sesuatu kebaikan. Ada lagi orang yang datang, itu artinya namanya kumbang yang datang protes kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ada orang tua datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya ini anakku durhaka. Dipanggil anaknya, kenapa engkau durhaka kepada bapakmu? Kata anaknya, jauh sebelum saya durhaka kepada bapakku duluan durhaka kepada aku. Ya, mana buktinya? Dia tidak memberikan ibu yang baik, artinya dia tidak memilih pasangan yang baik. Dia tidak memberikan nama yang baik. Siapa namamu? Dia sebutkan namanya. Ternyata artinya adalah kumbang pemakan kotoran. Artinya subhanallah. Maka salah satu kedurhakaan orang tua ketika tidak memberikan nama yang baik terhadap anak-anaknya. Maka diganti pula namanya. Pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita menggantinya sesuai keinginan sendiri? Boleh, namun akhlaknya sampaikan kepada kedua orang tua kita. Ini berlaku bagi teman-teman kita yang mu'alaf ya. Teman-teman kita yang mu'alaf mungkin awalnya namanya tidak mengandung sesuatu yang islami atau tidak mengandung sesuatu keberkahan. Jadi islami itu tidak harus Arab.
Ya, Islam itu tidak harus Arab. Misalnya ada orang namanya dari Bugis, namanya Mario. Mario tuh bahasa Bugis. Mario dia Mario baik Mario. dia Mario. Betul. Misalnya dia namanya orangnya Mapangaja. Ya, bahasa Bugis tidak pakai bahasa Arab tapi bagus artinya. Artinya dia selalu mengajak kepada kebaikan gitu. Misalnya dia namanya misalnya orang Jawa gitu ya. Bagus, bagus namanya berarti baik orangnya. Berarti tidak harus bahasa Arab. Walaupun bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Intinya nama itu harus mengandung kebaikan. Karena nama adalah doa. Berarti boleh mengganti tapi dengan akhlak. Sampaikan kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, setelah Ananda belajar ternyata nama Ananda ini tidak bagus artinya. Mohon izin kalau ada historinya bagaimana dulu? Oh begini. Oh saya nanya kepada guru, boleh nggak kalau saya ganti nama saya seperti ini? Maka silahkan menggantinya dengan maksud tujuan supaya bertambah kebaikannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah tuh mungkin jamaah yang bingung nih. Aduh saya ini ragu nih sama nama saya boleh nggak sih diganti? Udah dapat jawabannya tapi kita juga harus cari tahu dulu kenapa alasannya. Terus referensi pengganti namanya kalau bisa yang lebih baik. Dan akhlaknya nih kita harus minta izin dulu sama orang tua. Supaya kita menghargai juga orang tua juga mungkin kan punya perasaan, punya harapan yang terbaik saat memberikan nama. Jadi di saat kita ingin menyampaikan ganti nama, coba sampaikan dengan cara yang baik. Ya nggak Ustadz Maulana? Iya, karena ada pesan guru saya. Apa Kalau tuh, mengganti nama orang, jangan jauh-jauh dari nama Nama sebelumnya. aslinya. Oh, jangan jauh-jauh Karena dari saya nama masih saya sama guru saya tuh dekat banget. Ada orang datang diganti namanya oleh guru saya. Namanya kan Pukmen. Pukmen. Kan dia masuk Islam, kemudian guru saya mengganti namanya menjadi Puat. Sekarang jadi Ustadz. Waduh, Udah Masya Quran Allah. dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi harus enggak jauh-jauh dari Nggak namanya. jauh-jauh ya. Jadi orang tuanya juga enggak terlalu tersinggung kan. Baik, Masya Allah. Nah ini berkaitan dengan penggantian nama bagi kisah seorang mu'alaf nih. Saya ada tayangannya. Yuk kita sama-sama saksikan yuk. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah dan Nabi Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ulang sekali artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini nah berkaitan dengan video tadi, saya mau ke Habib dulu deh. Alhamdulillah Habib, saya juga punya beberapa teman, beberapa sahabat yang alhamdulillah menjadi mu'alaf. Tapi saya sempat bingung nih ketika saya ditanya, ada nggak ya kira-kira referensi nama buat saya mengganti nama saya yang sebelumnya. Nah yang mau saya tanyakan Habib, apakah memang terdapat suatu keharusan untuk mengganti seorang mu'alaf itu harus ganti nama gitu Habib? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Afwan Kang Midat, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hampir semua sahabat Rasulullah SAW adalah mu'alaf. Kecuali mereka yang lahir diantaranya sahabat muslim. Yang dimana kita tahu Abdullah bin Zubair, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Yang merupakan sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dimana mempunyai keturunan yakni sudah muslim. Tetapi tidak semua sahabat diganti namanya oleh Rasulullah SAW kecuali mereka memiliki nama yang bermasalah atau nama yang menjadi sebuah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Uzza, Abdul Mata dan lain sebagainya. Terus ada lagi Abdul Ka'bah, hambanya apa? Hambanya Ka'bah, hambanya berhala, itu nggak boleh. Jadi diganti namanya oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, kalau nama kalian kurang bagus, perbaikilah nama kalian. Sehingga apa? Menjadi sebuah kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana tadi Ustaz Syam bilang, namanya harus menjadi nama yang baik agar menjadi orang yang lebih baik dengan mencontohkan namanya. Kalau punya nama, seringkali saya bilang sama sahabat-sahabat saya, kasih nama itu yang terbaik. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya pada zaman Rasulullah. Orang yang budiman, orang yang Masya Allah luar biasa. Dan jangan salah, Abdurrahman bin Auf ini juga diganti namanya. Sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Namanya siapa dia? Abdul Ka'bah.
yakni penyembah daripada Ka'bah, diganti dengan Abdurrahman bin Auf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yugairul ismal gabiha. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengganti nama-nama yang jelek, nama-nama yang tidak baik. Ketika nama tersebut nggak baik diganti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat ada namanya Al-As, tukang maksiat, diganti sama Rasulullah Mu'ti, yakni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi yang dikatakan sama Ustaz Syam, Hazan diganti Sahal. Ada doanya juga, Yasir alaina kula yasir, sahil lana, ya kan? Minta kemudahan, sahil lana abwa fadlik wansur alaina min khaja ini rahmatik ya arhamar rahimin. Sahil kemudahan dan juga harp perang diganti sama Rasulullah apa? Diganti dengan salm, tenang. Agar apa? Hidupnya lebih tenang. Nah juga ibu-ibu di rumah nih, saya kasih tahu, kalau nak kasih nama anaknya ternyata anaknya namanya kurang bagus, ganti dari sekarang. Cari orang alim, cari orang yang soleh. Untuk apa? Untuk mengganti anak-anaknya. Bisa DM saya juga boleh nggak apa-apa. Nanti nanyain, Dip, namanya apa ya kan? Dicatat tuh jamaah boleh. tuh. Nanya sama saya, insya Allah saya kasih nama yang baik. Agar apa? Anaknya menjadi anak yang baik. Tapi insya Allah 10 DM pertama hari Jumat pagi nih. 10 DM pertama. Kalau misalkan seandainya DM saya langsung jawab. Saya insya Allah saya kasih nama 10 yang yang baik. pertama tapi Bib ya? 10 pertama. 10. Langsung saya jawab, bismillah. Dan juga ada nama yang dimana sahabat melihat Rasulullah mengganti Asran, melarat. Diganti sama Rasulullah Jurah, subur. Agar apa? Kehidupannya lebih subur, lebih makmur, lebih indah, lebih baik, lebih berkah. Ini Masya Allah. Jadikanlah sebagaimana hadis ya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kamu punya anak, diawali nama anak kamu dengan nama Rasulullah. Ahmad, Muhammad, ya kan. Tadi Muhammad Nur, Masya Allah. Jadi orang yang alim, soleh, taat kepada Allah. Insya Allah punya istri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Ya kasihan Allah, Ustaz ya Maulana belum Rabbal punya istri. Inilah yang harus dipahami. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdullah, Sa'ad, Zubair, Tolha, Ammar, Anas, Muaz, dan lain-lain semua tidak diganti namanya oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena namanya sudah bagus. Sudah bagus. Sudah bagus. Masya Allah. Harusnya kalau memberi nama anak, Ya. jangan jauh-jauh dari nama orang tuanya. Oh, Contoh gitu ya? saya, Ya. sekali lagi contohnya ya. Nggak apa-apa, nggak Muhammad Nur. Muhammad Nur Nah, anaknya? Muhammad Cahaya kan, Iya. Nur Alia istri saya. Ya. Cahaya yang tinggi. Anak saya Munawwara. Cahaya juga. Cahaya Nur juga ya. Munira. Masya Allah. Cahaya juga. Munawwar. Cahaya Cahaya juga. juga. Masitatun Naira. Cahaya semua. Masya Allah. Jadi berkaitan ya, tapi dalam Berkaitan. artinya gitu ya, bukan Kan secara aneh pelafalan. kalau jauhan Iya, kasihan. iya, Masya Allah. Yang lain semua Maafin, bercahaya, mohon satu maaf. enggak ya? Mohon maafin lagi sibuk sendiri padahal pertanyaan jamaah sudah banyak. yang Iya, masuk. ini Masa banyak sih? banget nih Oh, pertanyaan banyak jamaah. banget Langsung aja nih, dijawab ya aja nih. Allah. Ada dari Ustaz Syam. Ustaz Syam langsung aja nih jawabannya apa nih pertanyaan dari apa nih? Sebentar, sebelum saya jawab kita harus pantun dulu. Ya. Ngemil ubi bakar bebek. Cakep. Will be right back. Allah. Baik jamaah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau orang Makassar namanya mengaruh.